Demi Shin Tae-yong, pengusaha Korea bagi 1.500 tiket gratis. Jelang duel timnas Indonesia vs Jepang di laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia, Shin Tae-yong mendapat kabar bahagia karena akan mendapat dukungan langsung dari 1.500 warga Korea Selatan. Dilansir dari Yonhap News, dukungan ini didapatkan setelah Shin Tae-yong mengajak warga dari negaranya yang ada di Indonesia mendukung langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno SIBK. Karena ajakan itu, CEO perusahaan KMK Global Sports, Song Chang-gyong, atau biasa disapa Chikasom, membeli 1.500 tiket yang akan dibagikannya untuk ekspatriat Korea Selatan yang ada di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, 1.500 tiket itu didapatkan dengan harga tiket masing-masing 60.000 won atau setara Rp682.000 dan akan dibagikan gratis kepada para ekspatriat Korea Selatan di Indonesia. Dari sumber yang sama, Chikasom membeberkan alasannya mengapa ia memenuhi ajakan Shin Tae-yong tersebut. Sejak Shin Tae-yong datang, rasa cinta orang lokal Indonesia terhadap Korea Selatan tumbuh, buka Chikasom kepada Yonhap News. Jika kita membentuk tim pendukung bersama dalam situasi seperti ini, saya berharap hubungan persahabatan antara kedua negara akan meningkat, kata Chikasom. Diyakini hubungan ini juga akan semakin kuat karena sejarah Korea Selatan dan Indonesia di masa silam yang sama-sama pernah dijajah oleh Jepang hingga tahun 1945. Sebelumnya, Shin Tae-yong menuturkan, jika dukungan dari warga Korea Selatan di kontra Jepang bisa saja membawa magis terhadap timnas Indonesia. Meskipun Indonesia secara objektif lebih rendah dalam hal kekuatan, jika mereka menerima dukungan kuat dari Korea dalam pertandingan melawan Jepang, mereka mungkin dapat mencapai hasil yang tidak terduga, kata Shin Tae-yong. Sebagai informasi, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Jepang di laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 pada 15 November mendatang. Di laga ini, skuad Garuda berada dalam posisi sulit untuk meraih poin, mengingat Jepang belum terkalahkan di putaran ketiga ini. Benarkah FIFA akan rubah aturan akibat laga Indonesia vs Australia U17? Laga timnas Indonesia U17 vs Australia U17 yang merupakan matchday pamungkas grup di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025 pada Minggu, 27 Oktober tahun 2024 malam WIB menjadi sorotan pencinta sepak bola Asia. Penyebabnya ketika laga memasuki menit 60, kedua tim enggan melakukan serangan. Timnas Australia U17 yang menguasai bola hanya memberikan passing antar pemain tepat di garis tengah lapangan atau mundur sedikit dari garis tengah lapangan. Di sisi lain, timnas Indonesia U17 juga enggan melakukan pressing kepada timnas Australia U17. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengakui cukup riskan jika timnas Indonesia U17 melakukan pressing, sebab jika kalah dari Australia U17, timnas Indonesia U17 dipastikan gagal lolos Piala Asia U17 2025. Tak heran timnas Indonesia U17 dan Australia U17 sama-sama enggan melakukan serangan di 30 menit akhir pertandingan, sebab hasil imbang sudah cukup mengantarkan timnas Indonesia U17 dan Australia U17 lolos Piala Asia U17 tahun 2025. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah FIFA bakal mengubah aturan pertandingan layaknya di cabang olahraga basket? Di cabang olahraga basket, setiap tim memiliki waktu maksimal 24 detik untuk memegang bola. Mereka dipaksa melakukan serangan selama periode tersebut. Jika sampai 24 detik bola masih berkutat di area mereka atau tidak dilepaskan ke ring lawan, bola akan berpindah ke lawan. Shin Tae-yong melakukan ini untuk kalahkan Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan meminta kepada warga Korea Selatan untuk mendukung skuad Garuda saat menghadapi Jepang. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SIBK, Jakarta, 15 Oktober tahun 2024. Bagi timnas Indonesia, pertandingan melawan Jepang sangat krusial. Pasalnya, timnas Indonesia belum meraih kemenangan di putaran ketiga. Sebab itu, Shin Tae-yong mencari cara
untuk menambah peluang skuad Garuda meraih 3 poin pertama. Menurut laporan Yonhap News Agency YNA, Shin Tae-yong telah meminta warga Korea Selatan untuk ikut mendukung timnas Indonesia. Permohonan itu disampaikan Shin Tae-yong kepada salah satu petinggi perusahaan Korea Selatan yang berada di Indonesia, Song Chang-geun. Dikabarkan, Song akan mendistribusikan sebanyak 1.500 tiket kepada warga Korea Selatan yang ada di Indonesia untuk mendukung timnas Indonesia saat berhadapan dengan Jepang di SIBK. Shin Tae-yong meyakini, dukungan ini akan sangat berarti bagi timnas Indonesia dan dapat memotivasi skuad Garuda meraih kemenangan atas Jepang. Meskipun Indonesia lebih rendah dalam hal kekuatan objektif, jika kami menerima dukungan yang sangat kuat dari Korea saat melawan Jepang, kami mungkin mendapatkan hasil yang tidak terduga, kata Shin Tae-yong dilansir dari YNA. Ketum PSSI komentari lolosnya Timnas ke Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia sukses melaju ke Piala Asia U17 2025. Garuda Asia pada laga pamungkas penyisihan grup G bermain imbang saat berhadapan dengan Australia, Minggu 27 Oktober. Tambahan 1 poin membuat mereka mengunci 7 poin dan lolos melalui jalur runner-up terbaik. Sementara itu, Australia bisa melaju dengan status juara grup G. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjelaskan, ini adalah sebuah prestasi tersendiri saat timnas kelompok umur dan senior lolos ke Piala Asia. Selain U20 Indonesia juga sudah memastikan diri lolos, timnas senior lebih dulu mengunci 1 tempat di Piala Asia tahun 2027 karena menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Ini benar-benar catatan sejarah, karena di semua kategori timnas kita bisa berlaga di babak utama Piala Asia. Ini bukti level kita sudah naik dalam waktu yang relatif singkat. Saya apresiasi kerja keras seluruh pemain, tim pelatih, ofisial, dan pengurus PSSI. Karena pencapaian ini terwujud berkat kerja keras kolektif dan sesuai program yang dicanangkan, ujar Erick Thohir. Nova Arianto malu lihat laga Indonesia versus Australia U17. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto merasa malu melihat jalannya pertandingan Garuda Asia versus Australia U17 di laga pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Meski sedikit kecewa, Nova tetap bersyukur laga yang berakhir imbang 0-0 itu mengantarkan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Australia U17 di Stadion Al-Ahmadi, Kuwait, Minggu 27 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat.